bertemu lagi bersama aku Daru Putri Kusumani Tias dan di sini aku udah ditemani oleh dua mahasiswa dari Pendidikan Bisnis FEUNJ. Di sebelah kanan saya ada Saya Muhammad Alvin Sidik. Alvin ya, dan di sebelah kiri Muhammad Khairul Ilham Nurfadilah. oke, panggilannya Ilham. Ilham. Ada Alvin dan juga ada Ilham. By the way, kalian masih puasa nih di hari ke-22 Ramadan? Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa. Kalau Ilham? Alhamdulillah masih Puasa. Ya. Oh ya, by the way, Alvin ini katanya suka nge-gym ya? Iya, alhamdulillah masih suka nge-gym. Kalau puasa-puasa nge-gym juga? Nge-gym juga. Nggak libur? Nggak libur. Tapi kan kalau puasa rada ini ya, kita kan seharian dari pagi sampai sore gitu kan menahan haus, lapar, hawa nafsu gitu kan. Itu masih kuat nge-gym? Masih kuat. Masih dipaksain aja. Mau gimana pun caranya harus olahraga. Dari pagi nyampe malam. Olahraganya biasa di jam berapa tuh? Biasanya tuh kalau emang masih tenaganya banyak sebelum buka. Tapi kalau misalnya emang udah batasnya gak kuat lah. Istilahnya udah di ujung tanduk nih, daripada nanti batal pas olahraga, mendingan abis buka aja. Jadi abis buka langsung olahraga. Tapi makan berat gitu atau cuma minum apa gitu? Biasanya pas bukanya cuman minum doang, lanjut lagi kita biasanya minum, kalau saya biasanya minum energy drink dulu sebelum olahraga. Oke. Berarti sebelum nge-gym minum Energy minuman drink dulu, berenergi iya. drink. Betul. Apa tuh biasanya merek yang kamu minum? Kalau saya tuh biasanya pakainya Krating Deng sama pakai Red Bull dia biasanya. Kalau nggak Kratin Deng, Red Bull. Iya betul. Oke. Kenapa nih milih Kratin Deng atau Red Bull? Kan banyak ya Iya. minuman berenergi lain yang ada di Indonesia gitu. Kalau menurut saya yang ada di Indonesia itu dari sekian banyaknya minuman berenergi, yang paling gampang ditemuin itu kan ini Krating Deng, yang hampir di semua warung itu pasti ada. Kalau untuk Red Bull sendiri mungkin jarang-jarang, karena dia itu untuk pembeliannya tuh lebih mudah via online ya, via e-commerce, karena untuk di warung-warung sendiri itu benar-benar terbatas, sudah harus di tempat-tempat tertentu doang yang ada. Jadi nggak di semua tempat ada. Oke. Kalau kayak di Superindo gitu ada? Di Superindo untuk Red Bull sendiri itu jarang-jarang, kadang ada kadang enggak, jadi ya terbatas sih, kadang ada kadang enggak aja. Kalau di Alfa yang begitu itu malah nggak ada sama sekali. Oke, berarti kalau Red Bull dia hanya di modern trade dan itu hanya beberapa modern trade aja. Iya betul. Kalau Kratin Deng di general trade ada? Ada, ini di semua warung itu ada, di warung kelontong, di Alfa, di Superindo, ini gampang ditemuin di mana aja. Oke. Kalau Ilham suka nge-gym juga nggak? Kalau nge-gym jarang. Cuman saya itu aktivitas sehari-hari akhir-akhir ini itu bekerja keras di bagian rental angkat-angkat kayak sound system gitu. Oke, berarti kamu ngangkat-ngangkat sound Iya, systemnya? ngangkat box-boxnya itu buat ditata ke sana kemari gitu, Bu. Karena setiap hari kan mungkin pindah job gitu, di tempat ini ke situ dan lain-lain gitu. Oke. Itu kan kamu masih aktif kuliah ya? Iya, Bu. Terus kamu juga harus bekerja gitu. Biasanya kamu kerjanya tiap hari atau menyesuaikan jadwal kelas atau biasanya kalau emang ada job terus ada kelas kan di UNJ masih ada beberapa yang online ya, kita bisa online. Kamu nanti akan tetap ikut kelas dan sambil bekerja atau gimana biasanya? Nah, itu saya menyesuaikan. Terkadang kan job rental seperti saya ini kan tidak setiap hari itu ada yang mengundang gitu, Bu. Jadi mungkin di hari apa dia mengundang dan saya sesuaikan di situ ada jadwal kelas atau tidak gitu, Bu. Jadi saya sesuaikan, apabila ada jadwal kelas mungkin
pekerjaan ini saya serahkan ke teman-teman saya gitu Bu. Tapi kalau saya sendiri tidak ada kelas, jadi langsung saya ambil alih sendiri gitu. Oke, itu rental sound systemnya punya keluargamu atau punya orang lain? Milik grup gitu. Kamu ngangkat-ngangkat sound system itu kan biasanya kalau di hajatan kan sound systemnya yang gede-gede gitu ya. Iya, betul. Biasanya kamu minum dopingan biar kuat gitu atau gimana? Badannya pegel-pegel nggak sih? Iya Bu, tentunya harus kita dampingin dengan minuman yang berenergi gitu Bu, biar energi kita bertambah gitu. Stamina kita tidak berkurang akan tetapi tetap bertambah gitu walaupun kita digenjot dengan mengangkat-ngangkat beban-beban yang berat gitu Bu. Biasanya kamu minum minuman berenergi apa itu? Minuman berenergi yaitu kerating deng Bu. Alasannya apa nih milih Kratindeng? Kan ada extra joss, ada yang lain ya. Nah, kalau menurut saya itu kerating deng itu mudah, simple dan gampang dicari gitu Bu. Jadi kita gampang menemukan produk kerating deng ini di warung-warung seperti warung-warung kecil aja udah ada Bu, apalagi di warung-warung yang tentunya besar gitu. Pasti itu sudah ada. Jadi produk kerating deng itu sudah tersebar luas di berbagai warung gitu Bu. Berbagai Oke. toko. Dan kalau Kratindeng itu emang siap minum gitu ya? Iya betul. Kalau extra joss, Kuku Bima dia harus diseduh dulu, ya nggak sih? Iya, Atau ada betul. yang siap Eh, minum juga? Kurang tahu sih kalau untuk yang siap minum, tapi setahu saya dia lebih dominannya ke yang harus diseduh dulu. Oke, mungkin itu juga salah satu alasan kalian ya males ribet. Iya. Kamu biasanya kalau beli Kratindeng di mana? Di warung-warung terdekat dari itu Bu, apa namanya? Tergantung hajatan mana yang sedang mengundang itu Bu. Pasti Mhm. di situ juga saya langsung menemukan saking gampangnya Mhm. kerating deng itu ditemukan gitu Bu. Oke. Kalau Kratindeng ya sama Red Bull tadi. Bedanya apa sih ini Kratindeng sama Red Bull? Karena kayaknya logonya hampir-hampir sama gitu ya. Iya, karena dia juga kan termasuknya sub brand ya. Jadi masih istilahnya saudara dekat lah dengan Red Bull dengan Krating Deng. Bahkan logonya aja di sini sama, ada banteng 2 sama tengahnya ada lingkaran 1. Yang membedakannya itu pertama secara target aduh. Yang pertama yang membedakannya itu adalah secara geografinya ya. Kalau Krating Deng ini kita lihatnya itu gampang ditemukan di mana aja. Bahkan nyampe di warung-warung terkecil di pelosok aja ada. Tapi enggak, itu tuh dengan Red Bull tuh sangat bertolak belakang. Red Bull itu cuma disediakan di tempat-tempat di kota-kota yang bisa dibilang kelas A dan kelas B, yaitu kota metro. Dan itu tuh jadi suatu pembeda antara Red Bull dan Krating Deng tersendiri. Krating Deng ini mudah ditemukan, sementara Red Bull hanya untuk golongan-golongan tertentu aja, golongan atas dan golongan menengah. Karena eh, dia membatasi pembelinya gitu loh kalau dari Red Bull sendiri. Oke, kalau kamu pernah minum yang Red Bull? Pernah Bu, cuman itu juga saking sulitnya menemukan minuman Red Bull itu. Jadi saya langsung beralih ke kerating deng aja gitu Bu. Kalau dari sisi rasa enakan yang mana? Sebenarnya sama-sama hampir lah mirip karena dia juga produknya sama seperti yang Alvin katakan masih bersaudaraan gitu. Jadi dari segi rasa juga hampir sama gitu, ada beda-bedanya dikit. Cuman tidak terlalu terasa sangat berasa beda gitu Bu. Kalau untuk dari segi harganya gimana nih, Vin? Untuk harga sendiri ya menurut saya jauh ya, sama bertolak belakang juga. Kayak Krating Deng ini murah, terjangkau itu di kisaran 5.000 sampai kisaran 8.000 lah paling mahal. Untuk Red Bull sendiri tuh bisa mencapai puluhan ribu dalam hanya satu kalengnya saja. Itu berkisar di 30 sampai 50.000 harganya. Oh, kalau Red Bull dia kemasannya kaleng. Kaleng. Untuk apa? Jumlahnya itu sama nggak? Misal ini berapa ini isinya? Ini itu isinya Berarti lebih 150 mili.
150 mili. Berarti lebih banyakan yang Banyak Red yang Bull kaleng. ya. Oke. Kalau dari tadi kan dari segmentasinya ya untuk targetingnya juga. Kalau untuk positioningnya nih antara Red Bull dan juga Kratindeng pasti juga berbeda kan. Nah, untuk positioningnya Kratindeng dulu deh nih. Menurut kamu gimana, Kalau Vin? menurut saya sih positioning dari Krating Deng itu dia menempatkan produknya ya sebagai pembantu vitalitas dari seseorang gitu. Jadi ketika orang itu melakukan pekerjaan berat seperti tadi rekan saya dengan ditambahnya minum Krating Deng, dia itu menjadi lebih lebih memiliki energi yang besar. Berbeda dengan Red Bull. Red Bull itu memposisikan dirinya itu sebagai gaya hidup. Mhm. Jadi dia itu selain untuk menjadi minuman penambah energi, dia juga banyak melakukan promosi-promosi dan melakukan banyak acara. Kayak acara-acara olahraga itu biasanya sponsornya hampir semuanya itu dari Red Bull. Red Bull Air Race, Red Bull Rampage itu semuanya itu kegiatan olahraga ekstrim lah dengan adrenalin yang cukup tinggi dan energinya juga cukup besar yang pastinya. Oke, jadi untuk strategi marketingnya dia jadi ini ya, sponsor Iya. di beberapa bidang olahraga gitu ya. Kalau untuk Kratindeng sendiri strategi marketingnya gimana nih? Untuk strategi marketing dari Krating Deng sendiri itu dia dari segi geografisnya itu sangat mudah ditemukan di baik di pasar online ataupun offline gitu, di toko-toko ataupun warung-warung semuanya. Itu jadi berbeda berbanding balik dengan Red Bull. Red Bull itu hanya itu disediakan di toko online dan toko offline hanya tertentu gitu. Jadi Mhm. Kalau strategi marketingnya Kratindeng gimana nih menurutmu, Alvin? Kalau menurut saya strategi marketingnya Krating Deng itu dia campuran ya. Jadi strategi marketing dari Krating Deng itu karena dia dia juga sama seperti Red Bull melakukan sponsor tapi hanya di bidang olahraga tertentu, cabangnya tertentu. Berbeda dengan Red Bull. Kalau Red Bull itu hampir semua cabang, kalau dia hanya cabang tertentu seperti sepak bola dan olahraga seperti sepak bola, futsal atau yang seperti yang golongan-golongan seperti itu saja. Berbeda dengan Red Bull. Terusnya dia juga strategi marketingnya itu sama, dia berbeda dengan Red Bull. Kenapa? Kalau Red Bull itu tidak menyediakan banyak varian rasa. Kalau sedangkan Krating Deng ini sendiri memiliki banyak varian rasa. Bahkan ada yang bentuknya cup atau gelas. Kalau gitu? iya, kalau untuk Red Bull kan dia cuman kaleng doang. Kalau ini ada yang gelas sama ada yang kaca juga. Jadi dia itu campuran lah strateginya tuh. Banyak yang dilakukan sama dia. Berarti kalau ada yang gelas tuh benar-benar dia menyasar ke golongan Ya, menengah ke bawah ya. golongan menengah ke bawah. Dan itu harganya lebih murah ya Harganya biasanya? lebih murah lagi. Oke. Kalau kamu biasanya lebih suka yang rasa apa nih? Kalau saya semua rasa juga suka sebenarnya. Soalnya ya yang penting sih kalau menurut saya bukan rasanya ya, rasanya sih ya menurut saya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu dominan banget kalau buat saya sendiri. Tapi yang menurut saya tuh efeknya, efek dari Krating Deng ini benar-benar berasa gitu di badan ketika minum kita santai dulu 15-10 menit dan itu nanti lama-lama mulai berasa tuh kayak wah tenaga nambah pesat lah. Oke. Kalau dari Ilham, kamu lebih suka rasa apa nih, Ilham? dari saya semua rasa masuk karena saya mencarinya kan di semua warung terdekat dari job yang saya ambil itu. Jadi Jadi seketemunya aja ya? seketemunya rasa produk itu semuanya saya masuk. Karena seperti yang Alvin katakan tadi, efeknya yang diambil gitu, bukan dari rasa gitu. Oke. Kalau untuk loyalty program, Untuk
loyalty program sendiri kalau dari Krating Daeng ini dia punya Krating Daeng Reward. Mhm. Jadi setiap pembelian Krating Daeng ini akan dapat poin. Jadi ketika kita ngumpulin poinnya, kita bisa tukar itu pas belanja bulanan. Kalau buat dari Red Bull sendiri sejauh ini dia belum punya loyalty programnya. Jadi yang punya itu baru Krating Daeng doang. Itu cara ngumpulin poinnya di mana? Misal hanya berbelanja di swalayan, terus harus upload stroke di Iya, websitenya atau gimana? iya kayak gitu. Jadi ada websitenya juga ya dari Krating Mhm. Daengnya. Terus biasanya untuk per poin itu dinilai berapa rupiah? Atau nanti kalau udah dapat berapa poin dapat produk atau gimana? Iya, jadi kalau misalnya udah kumpulin berapa ratus poin, dia Hmm? bisa penukaran dengan Krating Daeng itu sendiri. Oh, berarti tukar produk Iya. ya jatuhnya ya. Kalau misal belanja di toko kelontong di General Trade gitu, Iya. dia ada itu juga nggak kayak poin-poin? Tidak ada. Jadi ada mungkin yang Alvin bilang itu hanya di toko-toko yang seperti Indomaret, Alfamaret atau Super Mall gitu dan lain-lain gitu. Saya sendiri itu kan hanya mengambil efek dari minuman itu. Oke, berarti tetap aja ya Kratingdaeng ini menyusun strategi yang berbeda untuk tiap marketnya ya, luar biasa. Oke, sepertinya sudah cukup panjang dan lebar ya kita membahas minuman Kratingdaeng dan juga Red Bull. Mungkin next kita bisa bahas lagi nih minuman berenergi lain selain Kratingdaeng dan Red Bull karena masih banyak brand-brand lain ya Betul. dengan produk yang serupa. Mungkin jika teman-teman punya saran, kita next bahas minuman berenergi apa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau gitu thank you. Ada saya Daru, Alvin dan juga Ilham. See you next time. Goodbye, mate.